Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pada rekan-rekan mahasiswa mungkin di sini ya. Semoga semakin maju dan berkembang lagi. Gimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Mungkin apakah lagi baik-baik saja atau bagaimana teman-teman? Semoga, saya berharap teman-teman sedang baik saja ya. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan dulu diri saya sendiri, yaitu nama saya Doni Azhari. Profesi saya saat ini sebagai lawyer dan sebagai pengajar di salah satu universitas di Pasuruan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada DVA Law Firm yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan paralegal ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada DVA Law Firm. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman di sini ya. Di sini saya ingin menyampaikan materi. Izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak, bisa. Bapak. Oke, siap. Sebentar ya. Oke. Di sini saya ingin membahas atau lebih enaknya itu kita berdiskusi ya, apalagi di sini dengan rekan-rekan sekalian yang masih fresh graduate. Di sini teorinya masih matang sekali dan masih banyak mungkin teori-teori yang rekan-rekan dapatkan di perkuliahan. Di sini saya ingin membahas terkait tentang kemahiran menjadi paralegal dalam memberikan konsultasi hukum kepada klien. Sebelum kita membahas ini, teman-teman sekalian di sini pasti hadir di sini karena teman-teman sekalian tahu paralegal itu apa, definisi paralegal itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga rekan-rekan sekalian di sini ingin memperdalam, ingin mencari kejelasan mungkin di dalam pelatihan ini, dan nanti kedepannya paralegal ini mungkin bisa bekerja sama, teman-teman itu bisa direkrutmen dengan oleh DVA Law Firm nantinya itu sebagai anggota ataupun bagian dari DVA Law Firm. Ini sangat menguntungkan bagi teman-teman sekalian di sini untuk bisa bergabung dengan DVA Law Firm. Nah, paralegal di sini apa sih paralegal itu? Ini pertanyaan awal dan sangat mendasar sekali bagi kita sebagai mahasiswa. Saya juga sebagai mahasiswa. Paralegal ini apa? Pembahasan yang saat ini akan saya sampaikan ada 3 poin pembahasan. Yang pertama terkait tentang paralegal itu sendiri. Yang kedua terkait tentang kompetensi dasar paralegal, kemahirannya, dan yang ketiga yaitu bagaimana paralegal memberikan konsultasi kepada klien. 3 poin ini akan kita bahas sekarang tuntas di materi pertama ini ya. Nah, terkait tentang paralegal, secara umum paralegal ini ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran, yaitu paramedics, yakni seseorang yang bukan dokter tetapi mengetahui tentang dunia kedokteran. Ini secara umum. Yang kedua, paralegal pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1968, yang mengartikan paralegal ini sebagai legal assistant, yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada pengacara.
Di satu slide ini rata-rata menjelaskan terkait tentang definisi akan paralegal itu sendiri. Namun bisa kita simpulkan, simpelnya paralegal itu apa? Paralegal ini kalau kita simpelkan itu merupakan salah satu asisten ataupun bagian dari advokat yang membantu advokat. Itu paralegal. Ini secara umum, secara gamblang kalau kita memahami. Akan tetapi dia mengetahui akan hukum. Dia tahu akan hukum. Karena apa? Karena seseorang yang menjadi paralegal harus mengetahui akan hukum itu sendiri apa. Baik asas-asas di dalamnya, baik bagaimana meriset ataupun menganalisis, itu perlu bagi paralegal. Karena apa? Karena nantinya paralegal itu akan diberikan ataupun di bawah naungan advokat ataupun lawyer, nantinya itu akan diberikan pendampingan yang nanti secara khusus, baik secara administrasi ataupun dokumen-dokumen tertentu. Nah, jadi paralegal harus dituntut memiliki kompetensi di dalam bidang hukum itu sendiri. Terkait teman-teman di sini semua, tadi ada dari sarjana hukum, rata-rata dari sarjana hukum. Jadi sangat mudah itu menerapkan teori-teori yang didapatkan di universitas untuk melatih, untuk mengasah kemampuannya di dalam paralegal ini. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin di benak teman-teman sekalian, apakah paralegal ini tercantum dalam perundang-undangan? Paralegal ini tercantum dalam perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di dalam pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum itu antara lain disebutkan bahwasanya pemberi bantuan hukum itu berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, terhadap paralegal, terhadap para dosen, dan terhadap mahasiswa fakultas hukum. Ini yang dijelaskan di dalam pasal Undang-Undang Bantuan Hukum. Sehingga adanya pelatihan seperti ini merupakan suatu wadah. Agar apa? Agar mahasiswa ataupun agar dosen ataupun agar paralegal itu memiliki kompetensi yang mapan, kompetensi yang bagus dalam meriset dan menganalisis perkara ke depannya. Ini keinginan dari paralegal ini, goal dari pelatihan paralegal ini. Akan tetapi, walaupun demikian ya, legitimasi formil dalam istilah paralegal ini setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun di dalam sejumlah peraturan-peraturan undang-undang sebelumnya sesungguhnya sudah banyak yang memberikan legitimasi kepada paralegal ini. Walaupun banyak penyebutan-penyebutan yang berbeda dengan paralegal ini sebelumnya. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu terkait tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sana menggunakan relawan pendamping. Itu sebutan dulu untuk paralegal. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, menggunakan istilah apa di sana, yaitu pekerja sosial. Nah, adapun definisi dari paralegal itu orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak memiliki kualifikasi sebagai praktisi hukum. Ini saya perlu tegaskan definisi di sini, bahwasanya paralegal ini pekerjaannya itu selalu berkaitan dengan hukum. Teman-teman kesini hadir dalam pelatihan ini tidak lain dan tidak mungkin akan bersentuhan dengan hukum. Tidak mungkin tidak bersentuhan hukum di dalam paralegal ini. Dan harus memiliki kualifikasi sebagai praktisi hukum. Dan itu kita harus mempunyai itu, kualifikasi tersebut. Sebagai contoh di sini, walaupun saya di sini sekilas
Saya S1 sampai S3 sekarang, saya konsentrasinya hukum keluarga Islam. Akan tetapi saya menggeluti hukum itu semenjak S2 sampai sekarang. Sehingga apa? Sehingga teman-teman sekalian di sini jangan menutup kemungkinan ataupun walaupun dari jurusan ataupun konsentrasi lain itu untuk mendalami akan hukum-hukum lain, karena sangat dibutuhkan sekali, baik itu hukum perdata, hukum pidana, tata negara dan sebagainya. Itu sangat perlu, apalagi asas-asas terkait hukum itu sangat perlu. Walaupun saya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, saya belajar terkait tentang hukum Islam, tapi saya dalami dengan apa? Dengan otodidak, dengan belajar, dengan mendalami pelatihan-pelatihan. Sehingga apa? Sehingga terasah ilmu hukum kita itu terasah. Teori-teori yang kita pelajari di bangku kuliah itu terasah juga. Ini sangat perlu mengikuti pelatihan seperti ini. Itu ya, kembali ke paralegal ya. Paralegal ini yang saya jelaskan tadi itu merupakan salah satu asisten lawyer ya, bisa dikatakan seperti itu, biar kita tidak memahami paralegal ini panjang lebar kalau kita ikuti dasar-dasar ataupun definisi yang saya jelaskan di slide pertama ini. Teman-teman mungkin bisa membacanya di situ. Kemudian selanjutnya ya, saya ingin membahas secara mendalam terkait paralegal ini. Sejarah paralegal ini ada itu dulu karena apa? Ini biar kita tahu juga ya, timbulnya paralegal ini. Itu karena reaksi ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan guna mewujudkan apa? Masyarakat miskin yang secara jelas itu diakui oleh hukum. Sehingga apa? Sehingga paralegal ini muncul. Reaksi inilah yang menimbulkan paralegal ini ada di Indonesia, yaitu untuk memenuhi asumsi-asumsi sosial masyarakat. Karena apa? Nantinya paralegal itu mungkin di materi kedua nantinya itu akan tugasnya, mungkin yang saya jelaskan mungkin nanti di materi kedua, itu akan memberikan edukasi, memberikan arahan ataupun penyuluhan kepada masyarakat-masyarakat. Sejatinya itu sehingga apa? Muncul sejarah paralegal ini dari asumsi-asumsi sosial dari masyarakat miskin yang memang secara jelas diakui oleh hukum. Itu asal muasal sekilas terkait tentang paralegal ini. Kemudian juga yang saya bahas di sini juga, saya bahas definisi paralegal menurut pasal 1 ayat 5 Perkemenkumham nomor 3 tahun 2021. Di sini dijelaskan bahwasanya paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Dari definisi dari pasal 1 ayat 5 ini kita sudah melihat bahwasanya paralegal ini berasal dari komunitas masyarakat. Entah itu dari konsentrasi apapun, dia bisa menjadi paralegal. Kecuali ingin menjadi lawyer, maka di dalam undang-undang advokat dia harus konsentrasi di dalam hukum dan memiliki gelar akademik SH ataupun MH. Itu bisa. Nah, dalam paralegal ini ya bisa diikuti oleh dari konsentrasi-konsentrasi lain. Akan tetapi kita sebagai pengamat ataupun di bidang ilmu hukum sangat disayangkan ketika kita tidak mengikuti pelatihan paralegal seperti ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mengasah lagi teori-teori yang ada di perkuliahan. Kemudian apa? Persyaratan paralegal itu apa? Nah, kayak gitu ya. Pertanyaan umumnya, syarat sebagai paralegal itu apa? Ya pasti kita warga negara Indonesia, itu pasti. Kita memiliki kecakapan dalam bidang hukum. Kemudian kita bukan dari aparatur sipil negara. Kemudian kita sebagai paralegal juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
di dalam pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Itu sekilas tentang syarat-syarat yang perlu kita penuhi ketika menjadi paralegal itu sendiri ya. Kemudian selain syarat-syaratnya itu, kemudian ada juga apa sih? Karena di sini teman-teman masih fresh graduate, nanti teman-teman melihat apakah saya punya skill tidak masuk di dalam paralegal ini. Nah, apa skill sih? Apa skill yang harus dipenuhi ataupun yang harus ada di paralegal ini? Yang pertama, skill yang harus kita asah ataupun yang kita punyai di dalam melaksanakan profesi paralegal ini, yang pertama itu tentu terkait tentang pemahaman hukum. Itu yang pertama, pemahaman hukum dan bidang yang terkait. Karena apa? Terkadang banyak juga orang yang menyepelekan hal ini, sehingga pemahaman dalam hukum ini hanya sebatas dasarnya saja, tidak ditekuni secara mendalam. Nah, tugas di sini yaitu kita memahami hukum secara mendalam, baik pidana, perdata dan sebagainya. Kita belajar tentang asas-asas dan sebagainya. Itu sangat perlu di dalam pemahaman hukum ini. Kemudian nanti akan dipraktekkan di dalam paralegal ini, ataupun kita magang di salah satu kantor hukum. Itulah prakteknya di sana. Teori-teori itu dipraktekkan di sana. Yang saya sampaikan ini teori. Teori sangat penting kalau kita berbicara tentang teori yang saya jelaskan tadi. Karena apa? Teori itu untuk menjalankan praktek-praktek itu agar tidak ngawur ngidul. Sehingga teori itu butuh. Nah, itu sehingga sangat dibutuhkan sekali pemahaman hukum yang mendalam di dalam pelatihan paralegal ini. Yang kedua, kita mampu melakukan riset dan analisis hukum terkait perkara-perkara ataupun permasalahan yang akan ditangani di salah satu kantor nantinya ke depan. Kemudian hal yang ketiga yang perlu harus dimiliki skill dalam paralegal ini, mahasiswa kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Karena nanti kita akan diuji bagaimana kita akan menangani klien kita, bagaimana cara kita menanggapi ataupun berkomunikasi dengan klien kita itu sendiri nantinya. Itu perlu diasah mulai dari sekarang, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat skillnya yaitu kita harus memiliki pemahaman teknologi. Itu 4 poin yang memang harus kita miliki sebagai paralegal. Skill kita harus diasah, harus memiliki skill itu, nanti bisa dipraktekkan untuk menjadi paralegal di kantor hukum. Nah, kemudian selanjutnya ya, di sini saya ingin menjelaskan juga terkait tentang tugas-tugas dari paralegal juga ya, sedikit sebelum ke kompetensi dasar paralegal ini. Tugas dari paralegal itu apa? Itu sesuai pasal 9 dan pasal 10 di Permenkumham nomor 3 2021, yang dimana di pasal 9 itu pemberi bantuan hukum itu dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum. Ini tugas yang pertama sesuai dengan pasal 9. Tugas yang kedua dari paralegal itu sendiri yang dimana tercantum di pasal 10, yaitu dimana di sana dijelaskan adalah selain memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemberi bantuan hukum itu dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan atau untuk memberikan pelayanan hukum. Berupa apa? Yang pertama, ada advokasi kebijakan perangkat daerah. Itu yang kedua, ada pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian. Nah, itu yang ketiga, ada bekerja sama dengan penyuluhan hukum untuk membentuk atau membina kelompok keluarga. Agar apa? Agar masyarakat sadar akan hukum itu sendiri. Ini sekilas tentang tugas paralegal.
pasal 9 dengan pasal 10. Itu sudah tercantumkan di Permenkumham nomor 3 2021. Nah, kemudian ada di sini slide selanjutnya, yaitu membahas tentang kompetensi dasar paralegal. Yang pertama di sini kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh paralegal yaitu kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Ini hal yang mendasar yang pertama dalam kompetensi dasar yang perlu dipahami oleh paralegal. Yang kedua, kompetensi dasarnya yaitu kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Ketiga ini merupakan salah satu kompetensi di mana paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum, yang dimana pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan ini oleh pemberi bantuan hukum itu dapat bekerjasama oleh perguruan tinggi, juga ada lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini kompetensi dasar dari paralegal yang perlu kita pahami dan dalami nantinya di ketika dipraktekkan ke kantor hukum nantinya, tempat kita magang ataupun mengikuti sebagai paralegal di sana. Harus diingat ya kompetensi dasar ini ya. Kemudian selanjutnya di sini membahas terkait tentang kemahiran memberi konsultasi. Pahami alur perkara hukum itu secara umum, seperti mekanisme penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Paralegal di sini harus memahami jenis perkara yang dikonsultasikan oleh klien, masuk ke ranah hukum yang mana. Apakah itu pidana, apakah itu perdata, atau apakah itu tata usaha negara. Dapat kita pahami di sini bahwasanya paralegal itu harus bisa meriset dan menganalisis sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Apakah nanti perkara ini akan dimasukkan ke dalam pidana atau perdata ataupun tata usaha negara. Sekilas hukum pidana itu apa sih? Ini kita mengulang sedikit agar kita mengingat definisi ataupun biar kita mengingat kembali ya teori-teori yang dulu. Hukum pidana itu apa? Itu hukum pidana menurut CST Council itu merupakan salah satu hukum, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang dimana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan dan penderitaan. Ini saya kutip di buku CST Council yang sangat terkenal ya. Itu definisi sekilas terkait tentang hukum pidana. Kita mengulang kembali sedikit definisi-definisinya. Kemudian kita mungkin teman-teman di sini masih mengingat jenis-jenis hukum pidana. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Kemudian itu ada hukum pidana dibagi lagi menjadi hukum pidana umum, ada juga hukum pidana khusus. Itu sekilas definisi hukum pidana. Teman-teman mungkin masih ingat juga asas hukum pidana, ada asas legalitas, ada asas nasional aktif, ada asas nasional pasif, dan asas universalitas. Itu banyak asas-asas dari hukum pidana, sehingga kita harus memahami ya, nanti perkara ini masuk ke pidana apa tidak, apakah nanti perkara ini sudah masuk ke unsur pidana apa tidak. Nah itu disanalah kita melihat apakah kita bisa menganalisis ataupun kita bisa memahami perkara tersebut. Nah, kemudian hukum perdata. Apa sih pengertian hukum perdata? Saya kutip salah satu pendapat menurut Surjono Sukanto yang sangat terkenal ya. Hukum perdata itu adalah bagian dari hukum privat
yang membahas tentang hukum antar individu atau badan hukum. Itu definisi sekilas terkait tentang hukum perdata. Banyak definisi lain, nah saja saya ambil definisi beliau karena beliau sangat terkenal di bidang hukum ya. Itu sangat sangat terkenal, Surjono Sukanto, hukum perdata. Hukum perdata juga begitu juga. Paralegal bukan hanya fokus ke hukum pidana, tapi diharuskan juga memahami akan hukum perdata. Asas-asas hukum perdata harus dipahami juga. Hukum perdata itu ada juga hukum perdata umum, yang dimana perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan, itu perdata umum. Biasanya ada gugatan perdata yang terkait dengan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Ini kan sering kita temui juga di dalam hukum perdata, dan itu perlu kita pahami juga. Menganalisisnya perlu kita lihat bagaimana cara menganalisis. Terkadang ada kita melihat juga perkara apakah ini PMH atau wan prestasi. Ribet ini kalau kita tidak memahami unsur-unsur wan prestasi itu apa, unsur-unsur dari PMH itu apa, kan gitu. Jadi kita ataupun teman-teman sekalian di sini sudah memahami teori-teori, nantinya sangat mudah dipraktekkan di dalam paralegal ini nantinya ya. Apalagi bisa bergabung dengan DVA Law Firm nantinya, itu sangat bisa dipraktekkan agar kita bisa memahami wan prestasi dan PMH itu, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita pahami. Itu terkait tentang hukum perdata, sedikit terkait tentang hukum perdata. Yang kedua yaitu berbicara tentang hukum tata usaha negara. Ini hukum tata usaha negara ini merupakan salah satu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara ya, antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan ataupun pejabat ataupun tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Ini sekilas terkait tentang tata usaha negara. Di sini saya hanya sekilas saja agar teman-teman bisa merefresh kembali teori-teori yang didapatkan di perkuliahan dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini membahas bagaimana membuat ringkasan perkara. Di sini paralegal juga dituntut untuk bisa membuat ringkasan perkara, ya. Yang di sini yang pertama yaitu identifikasi fakta yang menentukan posisi kasus. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, kita harus bisa mengidentifikasi fakta-fakta yang kita dapatkan dari klien kita ataupun di dalam perkara tersebut. Sehingga apa? Nanti kita bisa menentukan posisi kasus ini apa, maunya kasus ini apa. Bahkan nanti ada di kronologis yang dibuat oleh klien kita. Kita bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa menentukan posisi kasus. Nanti secara mendalam bagaimana identifikasi fakta dan menentukan posisi kasus ini nanti akan dijelaskan di materi kedua ya. Ini hanya sekilas saja. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi pokok perkara atau permasalahan. Duduk perkara ini apa? Terkadang klien ataupun yang saya pernah temui ya, klien itu kadang-kadang dia hanya bercerita tentang sepotong-sepotong saja, tidak utuh sama sekali. Bahkan ketika saya menyuruh buat kronologi kejadian ataupun apa itu kadang ada saja yang dia tidak masukkan, sehingga di situ kita sangat kesulitan sekali ya mengarahkan. Tapi ya memang itu tugas kita, memberikan jasa kepada klien ya. Sehingga apa? Jangan pernah salah dalam mengidentifikasi pokok perkara ataupun duduk perkara yang ada. Itu perlu kita pahami. Nah, kemudian identifikasi peraturan perundang-undangan. Setelah kita identifikasi fakta, menentukan posisi kasusnya itu seperti apa, kemudian duduk perkaranya seperti apa, kemudian kita identifikasi peraturan perundang-undangannya.
Nanti identifikasi perundang-undangan ini kita melihat perundang-undangan apa nanti akan masuk ke ke perkara ini. Di situ kita akan melihat, akan mengkaji dengan menggunakan perundang-undangan setelah kita menemukan fakta dan pokok perkara. Nah, setelah itu apa? Kemudian kita menganalisa kasus. Setelah fakta terkumpul, kemudian kita pahami duduk perkaranya, kemudian sudah kita identifikasi undang-undangnya, kemudian disinilah kemahiran kita, skill kita dalam apa? Meriset dan menganalisis kasus yang ada, yang kita tangani tersebut. Di situ kita tangani, dan ini dibuktikan di sini kejelian kita, harus jeli dalam menganalisa kasus, bukan somprang ataupun seenaknya, bukan. Di sini kita menganalisis kasus. Biasanya saya itu menangani kasus dengan lawyer biasanya, dan di situ memang kita dikumpulkan, kita diskusi, kemudian di sana kita menganalisis kasus tersebut seperti apa, risetnya seperti apa. Nah, di situ kita melihat bagaimana cara lawyer menganalisis ya. Di sini paralegal juga bisa. Nah, kemudian terakhir yaitu membuat kesimpulan dan memberikan nasihat atau pendapat hukum terkait perkara tersebut. Ini ada 5 poin dalam membuat ringkasan perkara yang perlu kita siapkan dan kita matangkan. Kepada teman-teman sekalian di sini harus siap dan harus matangkan 5 poin tersebut ini dalam membuat ringkasan perkara. Karena jika perkara salah apapun, apalagi kita menganalisanya kita ngawur, identifikasi undang-undangnya salah, itu sangat diketawakan nantinya. Karena ini undang-undang beda kok kita masukkan yang lain. Duduk perkaranya A malah kita bilang B. Berarti perkara ini nanti nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, ngawur, dan itu bisa tertolak juga nantinya. Itu harus kejelian kalau kita ingin membuat ringkasan perkara. Selanjutnya di sini terakhir ya, itu membuat teori kasus. Yang pertama di sini yaitu peraturan yang digunakan untuk menangani kasus, mulai dari pasal-pasal hingga unsur-unsur yang ada di dalam setiap pasal yang digunakan. Kita ketika menangani kasus itu mulai dari pasal-pasalnya apa, begitu ya. Apakah nanti ini masuk ke pasal penipuan ataupun pasal penggelapan, itu bisa kita masukkan di situ. Kemudian kita melihat unsur-unsurnya dulu. Apakah sudah memenuhi unsur tidak? Misal dari misalnya dalam perkara pencurian ataupun penggelapan, itu kita harus memiliki unsur-unsurnya dulu. Apakah sudah termasuk nggak unsur-unsur tersebut? Kemudian barulah kita mencari pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, perkara tersebut. Begitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, fakta apa yang dapat dibuktikan dari setiap unsur dalam pasal yang digunakan. Sebagaimana yang pertama, kita harus mengidentifikasi fakta. Fakta tersebut harus kita dapat buktikan dari setiap unsur dalam pasal-pasal itu, baik pasal pencurian, pasal apapun, itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang memang real yang ada di yang kita tangani dalam perkara tersebut. Fakta ini harus jelas. Nah, kemudian setelah faktanya dibuktikan di setiap unsur dan pasal-pasal yang digunakan, kemudian di sini akan terlihat bagaimana strategi advokasi dan upaya yang harus dilakukan. Disinilah bagaimana advokat itu ataupun lawyer ataupun paralegal itu memberikan ataupun strategi, mengatur strategi seperti apa nanti larinya ini, perkara ini akan seperti apa ke depannya. Dia akan menyusun strategi. Apakah nanti strateginya A, ketika A tidak berhasil mungkin bisa B, mungkin bisa C. Karena
lawyer itu ataupun para legal itu dituntut untuk memiliki strategi dalam mengatur semuanya. Karena apa? Karena ketika A tidak berhasil dengan strategi ataupun jalur yang A, kita masih punya pilihan yang B, pilihan yang C. Jadi kita jangan hanya menggunakan strategi satu saja, karena nanti itu tidak akan menemukan jalan. Sehingga kita dituntut memiliki strategi di dalam mengupayakan apa yang harus dilakukan. Itu ya, harus memiliki strategi advokasi yang memang mumpuni, dan itu harus diasah. Bukan hanya teori saja, tapi kita praktekkan di kantor hukum. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan setiap alat bukti, baik saksi maupun dokumen ataupun surat-surat. Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman alat bukti itu seperti apa, saksi itu seperti apa, surat-surat itu seperti apa. Karena teman-teman di sini pasti sudah tahu ada surat-suratnya, macam-macam surat-surat. Itu kan sudah dipelajari secara teori. Kita sudah mendapatkan di bangku perkuliahan. Nah, kemudian selanjutnya menganalisa teori kasus yang digunakan lawan. Ini sangat perlu bagi para legal untuk menganalisa teori kasus yang digunakan oleh lawan. Ketika kita berhadapan dengan lawan, kita harus menerka, bisa menganalisa, bisa menerka pasal apa yang akan digunakan, ataupun lawyer tersebut akan membawa kasus ini kerana apa? Apakah pidana, apakah perdata, apakah tata usaha negara. Di sini kita menganalisa teori kasus itu yang digunakan oleh lawan. Nah, ini sangat penting menerka, melihat sejauh mana lawan kita ataupun kasus yang ditangani dia itu akan menggunakan apa. Kita jangan meremehkan lawan ya di dalam hal ini, karena itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak bisa menganalisa teori kasus yang digunakan oleh lawan. Itu perlu kita dalami dan perlu kita memiliki kecakapan dalam menganalisa. Itu bagaimana caranya? Ya kita asah teori yang sudah kita dapat, kita asah di kantor hukum. Kemudian yang terakhir ya, dalam membuat teori kasus ini, bagaimana melawan argumen dan teori kasus yang digunakan oleh lawan. Nah, setelah kita menganalisa teori kasus yang digunakan oleh lawan, maka kita akan membuat argumen, akan melawan argumen tersebut dengan teori kasus yang digunakan lawan. Nah, kita harus memiliki kemampuan bukan hanya menganalisa, akan tapi kita harus memiliki juga kemampuan dalam melawan argumen, mematahkan argumen dengan menggunakan pasal-pasal tertentu nantinya, tergantung perkara apa yang diperkarakan. Itu perlu kita memahami bagaimana cara mematahkan teori kasus yang digunakan oleh lawan. Itu kita harus memiliki kemampuan seperti itu juga ya, sebagai para legal, khususnya ketika kita memberi konsultasi juga kepada klien. Itu terkait tentang membuat teori kasus. Ada 6 poin yang teman-teman harus ingat nantinya, kemudian nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian di tempat kantor hukum, teman-teman sekalian pekerja ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ya di sini. Di sini kita berdiskusi ya, karena teman-teman di sini masih fresh graduate, masih masya Allah lah ya, teori-teorinya itu masih bisa diterapkan di kantor hukum nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang dipertanyakan dan saya kembalikan ke moderator ya.